bisa meninggalkan kita, tetapi hanya ada satu sobat yang setia, dialah Yesus yang selalu menghibur saya dan saudara. Amen. Memberikan kekuatan di saat kita lemah. Puji nama Tuhan. Sehingga kita semua bangkit berdiri tinggikan pujian. Mari kita semua umat Tuhan. Haleluya. Kami membangkit Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Engkau Tuhan segala Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, mengapa panggilannya, mengapa firman-Nya sekarang lautan Dia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Terima kasih
jatuh, berkali-kali Engkau bangkit ya Tuhan, menolong kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia. Meskipun Tuhan tak menolong,
hatimu katakan Yesus. Setiap sakit kami Tuhan, dalam setiap kelemahan kami Yesus, Engkau menolong, Engkau menolong, Engkau menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Tuhan kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Bapa.
Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bukan karena kami kebiasaan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang patut kami agungkan dan kami muliakan. Engkau Allah kami satu-satunya, Yesus yang patut kami sembah dan kami sanjung tinggi ya Bapa. Kami boleh merasakan betapa heran dan luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sempurna ya Tuhan. Engkau peliharakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, terpujilah akan Engkau Yesus. Karena itu Bapa kami sungguh bangga Yesus. Mempunyai Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Kami bangga, kami bangga Bapa. Betapa hebat dan luar biasanya Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah kan Engkau Yesus. Berkati Tuhan semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Urapi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang melemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka Tuhan. Engkau bimbing dan peliharakan mereka semua dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh mengucapkan syukur ya Bapa. Engkau juga berkati bagi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau, Engkau yang terbaik dan sungguh baik. Amin. Terpujilah akan nama-Mu. Berkati semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari sorga. Kami serahkan Bapa di sorga segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, raga, roh kami serahkan semuanya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita sangat baik. Kalau kita mengakhiri lagi bulan Januari ini, minggu besok sudah Februari. Sepertinya begitu cepat sekali ya. Ini hari berlalu, tapi kalau kita boleh ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat firman Allah yang kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 5. Kita akan baca ayat yang ke-16. Yakobus pasalnya yang ke-5. Kita akan baca ayat yang ke-16. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita baca bersama-sama dengan iman, kita baca. Dalam ayatnya yang ke-16, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Silakan kita duduk. Yang akan jadi pokok bahasan kita lihat di sini, yaitu dikatakan dalam bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Dalam terjemahan lama, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan kecil, bukan sekedar,
sangat besar kuasanya. Membaca dan merenungkan ayat ini semua tentu kita mendambakan akan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bisa terjadi mujizat karena ada kuasa Allah yang akan terus menyertai kehidupan kita. Namun seringkali juga ayat ini membuat banyak orang Kristen menjadi lemah. Karena dia pikir kenapa saya sudah berdoa tetapi tidak mengalami kuasanya yang besar itu. Nah, ini yang seringkali menjadi lemah. Dia hanya melihat bahwa ada kuasa yang besar di balik doa orang yang benar. Maka itu untuk lebih jelas kita akan melihat apa sih sebenarnya arti yang sesungguhnya dari doa orang yang benar yang dikatakan akan sangat besar sekali kuasanya. Di dalam berdoa itu ada beberapa hal yang kita harus tahu. Tapi masih di dalam pengertian yaitu berdoa. Contoh, Alkitab mengajarkan kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, kita harus berdoa syafaat. Baik untuk negara bangsa, bahkan pun buat pemerintah. Yang setiap hari Sabtu malam Minggu kami di sini dengan jemaat beberapa yang selalu berdoa syafaat. Berdoa juga untuk mereka yang belum bertobat. Berdoa juga mereka yang belum percaya. Berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan. Itu yang disebut dengan berdoa syafaat. Jadi berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi berdoa buat bangsa negara, berdoa buat orang-orang lain supaya mereka mengenal Tuhan. Lalu juga ada doa yang meminta. Di dalam Alkitab, tidak usah dibaca supaya mempersingkat waktu. Di dalam Matius pasal 7, mulai ayat 7 sampai di 11, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa untuk meminta ini, saya harus katakan, ini yang banyak sekali didoakan oleh orang-orang Kristen di seluruh muka bumi ini. Setiap berdoa, doanya hanya untuk meminta, dan meminta. Apakah salah? Tidak. Itu Alkitab yang sudah mengajarkan. Tetapi doa meminta itu bukanlah segalanya, atau doa atau pengertian doa yang mengakibatkan kuasa yang besar, bukan seperti itu. Karena berkata, oh berdoa itu ada kuasa yang besar. Jadi saya minta pasti Tuhan kasih. Saya akan mencari pasti saya mendapat. Saya ketuk pintu apalagi Tuhan akan membukakan. Tapi seringkali tidak terjadi. Nah ini seringkali menjadi stres rohani dari banyak orang Kristen. Karena tidak memahami. Karena yang ada di dalam dirinya hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan saya, keluarga saya, tolong usaha saya, pekerjaan saya, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Itu yang terus-menerus kita doakan. Bukan salah. Tetapi kita lihat dalam kebenaran firman Allah. Lalu doa berikutnya adalah doa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak ayat yang mengatakan tersebut. Dalam Efesus, dalam kitab Tesalonika,
Berdoalah kamu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Berdoalah kamu senantiasa dan mengucap syukurlah kamu kepada Allah. Apa itu doa mengucap syukur? Berterima kasih sama Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan, atas segala kesehatan, segala kekuatan, berkat-berkat yang berikan dalam keluarga, usaha, pekerjaan kita meskipun itu kecil sekalipun. Kita diajarkan Tuhan untuk mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu yang Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Ini menyenangkan hati Tuhan. Sebab ada kalanya juga kebalikan daripada ucapan syukur adalah persungutan. Karena mungkin belum mendapatkan apa yang dia doakan, bukannya mengucap syukur, tapi dia malah bersungut. Tetapi ayat ini mengajarkan kita bahwa doa kita belum dijawab sekalipun, meskipun masalah kita belum selesai, tapi kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Alkitab memberitahu hidup manusia itu hanya selangkah dengan maut. Alkitab memberitahu. Jadi kalau kita boleh hidup sampai saat ini saja, kita sudah sangat mengucap syukur, berterima kasih. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh pakai. Ini semua hanya anugerah kemurahan kebaikan Allah. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Namun ada doa berikutnya, yaitu di dalam Alkitab disebutkan dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23, firman Allah mengatakan seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini suatu doa yang disebut doa penyembahan kepada Tuhan. Allah itu roh adanya. Makanya Yesus mengajarkan, oleh sebab Allah itu roh adanya, maka hendaklah kamu menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa sih artinya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, pikiran kita, roh kita, kekuatan kita, seluruh kehidupan kita. Kita berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Ini arti menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran bukan hanya secepat membalikkan telapak tangan, bukan. Alkitab memberitahu menyembah Dia di dalam roh dan dalam kebenaran. Sebab Allah itu roh adanya. Maka haruslah kamu untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dengan kesungguhan hati kita. Sama seperti Tuhan Yesus katakan begini dalam Matius 22 ayat 37-38. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan rohmu, dan segenap kekuatanmu. Begitu juga kita. Pada waktu kita menyembah, doa menyembah kepada Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita, pikiran kita, kita datang menyembah kepada Tuhan, bahkan di dalam kebenaran. Dalam pembacaan tadi Yakobus 5, kita minta ampun Tuhan, segala kekurangan salah saya. Sebelum kita akan berdoa, ampuni kekurangan saya. Saya mungkin tidak sadar berbuat salah, berbuat doa, ampuni Tuhan. Lalu kita masuk di dalam doa. Lalu kita mulai menyembah kepada Tuhan. Saya katakan, ini yang seringkali kurang dipahami, kurang dimengerti.
Sebab berdoa di dalam roh bukan secepat kita berdoa untuk meminta. Andai kata kita banyak sekali permintaan sama Tuhan, kalau kita kumpulkan semuanya, itu mungkin tidak sampai 10 menit, semua doa kita sudah kita ucapkan kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat, paling mungkin 10 menit sudah semua didoakan. Kita mengucap syukur juga, kita berterima kasih. Itu ada tingkat yang lebih baik lagi. Tapi berdoa di dalam roh dan kebenaran, itu saudara, melalui, saya ulangi lagi, kesungguhan tubuh, jiwa, roh kita, kita libatkan di dalamnya. Dengan kata lain, kita datang berdoa bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar permohonan ucapan syukur, tetapi apa? Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sampai kita menikmati hadirat daripada Allah. Ini bukan doa asal doa. Ini kita meminta kebenaran dan kekudusan dari Tuhan. Kita minta, Tuhan, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan hanya ada Allah yang patut disembah, dipuji dan diagungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab memberitahu Allah itu senang untuk dipuji dan disembah oleh umat-umatnya. Doa penyembahan ini, saya ulangi lagi, ini adalah melibatkan tubuh, jiwa dan roh, dan dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Itu tidak dapat dibatasi dengan waktu. Kalau kita berdoa untuk kebutuhan kita, dibatasi mungkin sudah paling banyak 10-15 menit. Tapi kalau kita datang berdoa, kita datang bersekutu di dalam Tuhan, menikmati hadirat Allah, setengah jam rasanya pendek, 1 jam rasanya belum cukup, tapi kita akan terus berdoa, memuji, menyembah Allah, mengucap syukur kepada Allah, sehingga kita akan menikmati hadirat daripada Allah. Tuhan Yesus, Alkitab memberitahu, besoknya Dia akan mengalami aniaya dan penderitaan. Dia bawa murid-murid ke Taman Getsemani. Lalu dia pergi berdoa. 3 kali dia bolak-balik berdoa. Dia balik dapati murid-murid sedang tidur. Dia berdoa lagi. Ada yang menafsirkan bahwa dia berdoa sepanjang malam itu 3 babak. Ada yang berkata sekali doa 2 jam. Sekali doa 2 jam. Ada yang menafsirkan sebab tidak ada ditulis tepat. Bayangkan, permohonannya sangat pendek. Dia katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan sengsara ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah yang terjadi kehendakmu. Itu cuma berapa detik. Kenapa dia perlu tiga session? Berjam-jam dia datang di Getsemani, berlutut dia antara batu, sampai keringatnya keluar seperti darah mengalir. Dia cuma minta mungkin beberapa kata, tapi kenapa dia memerlukan beberapa jam? Buat apa? Dia datang bersekutu kepada Tuhan. Dia akan menyatu dengan Bapa, karena dia tahu besoknya apa yang ditulis dalam Yesaya 53 akan tergenapi. Dia sudah tahu betapa siksanya yang akan dia alami. Dan dia tidak mau kalah dengan iblis. Dia tahu, aku akan berdoa, aku minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan akan kekuatan fisik saya, Tuhan kuatkan jiwa saya, Tuhan kuatkan roh saya menghadapi kesukaran, kesulitan, aniaya yang begitu berat, bahkan harus sampai mati di atas Golgota. Buat apa dia berjam-jam pergi? Jawabannya, dia bersekutu dengan Allah Bapa di dalam sorga. Haleluya.
Sebab dalam dia bersekutu dengan Bapa di sorga, Bapa di sorga akan memberikan kekuatan demi kekuatan di dalam dirinya. Batinnya yang mudah lemah, batinnya yang mudah menjadi lemah, dia akan memperoleh kekuatan. Oleh sebab dengan persekutuan dengan Tuhan, 3 babak dia berdoa. Jadi kita lihat secara logika saja kita bisa mengalihkan itu. Kok permintaannya cuma sebentar? Buat apa berjam-jam? 3 kali lagi. Saya ulangi, itu dia bersekutu dengan Bapa. Dia ingin menyatu dengan Tuhan. Sebab dia tahu Allah di sorga, Bapa di sorga, itulah sumber kekuatan. Bapa di sorga adalah sumber-sumber dari segala-galanya yang akan mampu memberikan kekuatan untuk dia menghadapi situasi yang buruk sekalipun, situasi yang sama sekali membuat dia menderita luar biasa. Saya dan saudara diperhadapkan tahun 2026 ini dengan begitu banyak masalah. Saya lihat saudara di berita-berita, baik pun dia hamba Tuhan, maupun dia ada peramal-peramal memberitahu tahun 2026 ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan. Saya lihat, waduh, orang dunia saja berkata seperti itu. Ada seorang yang saya lihat muncul dalam HP saya, dia katakan 2026 ini seorang peramal dunia. Dia katakan begini. Saya tidak pusing itu, tapi yang saya ambil kata-katanya apa? Dia katakan begini. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, hendaklah kalian banyak-banyak berdoa sesuai dengan agamamu yang engkau percayai. Peramal saja, orang dunia saja menghimbau manusia dari segala macam agama, berdoalah banyak, berdoalah banyak, berdoalah banyak. Apalagi saya dan saudara-saudara yang kita sudah tahu zaman akan bertambah ini, bukan makin lebih enak, lebih baik. Alkitab sudah memberitahu akan datang masa-masa yang sukar menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Seharusnya kita tidak disuruh, dihimbau untuk banyak berdoa. Oh ya, saya sih berdoa. Tapi berdoa apa? Mung jaluk ya baik. Jaluk Tuhan, kasih saya ini, kasih saya itu, kasih saya ini, kasih saya itu. Berdoa yang mengandung kuasa Allah bekerja dalam diri saya dan saudara. Bila mana engkau memberi waktumu untuk datang bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, itu engkau akan lihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu. Di dalam Alkitab, kalau kita lihat dalam Mazmur 63, kenapa Daud itu begitu paham, sukses menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Kita lihat di dalam Mazmur 63 dikatakan dalam ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau siang, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini rahasia kemenangan Daud menghadapi tantangan. Sepanjang malam dia datang bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Daud banyak sekali musuh. Banyak orang tidak senang dengan dia.
Dia tidak minta tolong kepada manusia, tapi dia minta tolong kepada Allah. Sepanjang malam dia datang bersekutu dengan Tuhan. Bahkan sampai di dalam ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, jiwaku menyatu di dalam engkau, karena aku mau memberi waktu tenagaku untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 51, tidak usah dibaca. Daud menghadapi masalah yang besar. Tapi dia katakan dalam ayat 18-19, Tuhan tidak berkenan dengan persembahan korban, kambing, lembu, apapun itu. Tapi Tuhan berkenan kepada mereka yang datang dengan hati yang patah, dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Tuhan tidak akan memandang hina. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia datang dengan jiwa yang patah. Dia datang dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Segala keangkuhan, segala kesombongan, segala sesuatu yang sifatnya manusia dihancur leburkan. Dia datang hanya merendahkan diri kepada Tuhan. Dia hanya datang bersekutu dengan Tuhan. Dia akan mau datang melekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 27, di situ firman Allah, Mazmur pasalnya yang ke 27 dulu, ayat 8, dikatakan begini firman Tuhan. Mazmur 27, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu. Ini kata Tuhan. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Wow, hebat sekali. Dalam dia bersekutu dengan Tuhan, dia mau ingin mencari wajah dari Tuhan. Tuhan katakan, Daud, carilah wajahku. Konsentrasilah, fokuslah mencari aku, itu istilahnya. Lalu dikatakan, maka wajah-Mu ku cari. Fokus hanya sama Tuhan. Bahkan Mazmur 17, di situ lagi dikatakan dalam ayat yang ke-15, berkata begini firman Tuhan. Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Aku dalam kebenaran. Dia sudah minta ampun. Dia datang mohon kekudusan. Lalu dia bersekutu dengan Tuhan. Dia menghampiri Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Apa yang kita lihat dalam ayat ini? Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Oh, apakah Tuhan datang menampakkan diri? Tidak. Tetapi pada waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia datang dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang patah dan remuk adanya. Firman Allah katakan dalam Yesaya 57 ayat 15, Allah ada di tempat maha tinggi, maha mulia, maha kudus adanya. Tetapi dia mau datang dan diam kepada mereka yang hancur hati, yang luluh lantak di hadapan Tuhan, dan akan memberikan kepada mereka kehidupan dalam hidup mereka. Tuhan senang bila mana melihat orang yang datang mencari dia dengan hancur hati, datang mencari dia dengan patah jiwanya, dengan remuk hatinya di hadapan Tuhan. Itu tandanya kita menyerah. Tuhan, hanya Engkau saja yang mampu menolong saya. Daud dalam kondisi seperti itu, dia cari wajah Tuhan. Lalu dia temukan wajah Allah. Karena dia hidup dalam kebenaran, Alkitab memberitahu. Dan pada waktu pagi, lalu dia menjadi puas dan dengan rupa Allah. Dia menjadi puas. Ada sukacita dalam dirinya.
Ada damai sejahtera di dalam dirinya. Dia menjadi puas dalam dirinya. Luar biasa. Orang datang bersekutu kepada Tuhan. Bahkan pun dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, di situ Alkitab memberitahu, orang yang datang dan melekat kepada Allah, dia akan ditolong, dia akan dibela, dia akan didengar. Oh, macam-macam di situ kita lihat. Melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Bagaimana? Kita datang. Di gereja ada jam-jam doa. Bahkan di rumah kita. Mungkin kita tidak bisa tidur karena mikirin masalah. Coba kita luangkan waktu. Daripada engkau pusing, bingung memikiri masalah. Engkau turun dari kasurmu dan engkau mulai berlutut dan mulai menyembah kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari, setiap malam. Saya tahu persis bagaimana bersekutu dengan Tuhan, bagaimana menyatu dengan Allah, bagaimana melekat dengan Tuhan. Melalui perjuangan, datang dengan hati yang hancur, datang dengan hati yang patah, remuk di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau bukan Engkau, aku tidak apa-apa. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Engkaulah sumber hidupku, jasmani dan rohaniku, Tuhan. Dan pada waktu Engkau datang, berdoa menyembah dengan hati yang patah, hati yang hancur, Engkau tidak merasakan Tuhan ada di langit ketujuh. Tapi engkau merasakan Dia hadir di dekatmu. Dia hadir bersamamu. Sesuai Alkitab katakan, Dia ada di hadapanmu. Roh Kudus berdiam di dalam hidupmu. Cuma sayang kita tidak memanfaatkan kehadiran Roh Kudus. Inilah doa yang mengandung kuasa. Kuasa pertama apa yang terjadi dalam diri kita? Kalau engkau berdoa dengan hati yang hancur, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, segenap hati, jiwa dan roh, kita menikmati hadirat Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kita akan lihat segala kesusahan kita terangkat. Masalah kita seberat apapun terangkat sendirinya. Tekanan sehebat apapun, cobaan yang berat sekalipun, mungkin kita stres memikirkan ini, memikirkan itu, sampai sulit tidur, sulit makan. Ini yang merusak tubuh kita. Saya baca, saudara, ternyata orang yang stres itu sangat merugikan secara fisiknya, secara batinnya, maupun secara tubuhnya. Karena terlalu stres, bisa depresi, bisa putus asa. Ujung-ujungnya, ya, buat apa hidup seperti ini? Lebih baik mati saja. Nah, kalau mati masuk surga, puji Tuhan. Kalau mati belum berdamai dengan Tuhan, bagaimana? Ternyata di seluruh muka bumi ini yang menjadi penyakit orang dunia pun, bagi kita sebagai orang Kristen, ini penyakit rohani yang menahun, yang tidak dapat diselesaikan dengan obat-obatan apapun yang canggih yang ada di dalam dunia ini. Sebab kalau batin kita sudah rusak, batin kita ini sudah kacau, akan mempengaruhi segala-galanya, termasuk fisik kita. Tapi kalau kita mengetahui rahasia ini, sehebat apapun tekanan, masalah, ujian, persoalan
yang kita hadapi, jalan satu-satunya kita datang kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Saya kalau datang bersekutu dengan Tuhan, berjam-jam tidak minta. Nanti minta terakhir. Paling yang saya minta juga apa? Saya minta Tuhan memberkati umat-umat, anak-anak mereka, usaha mereka. Dan untuk meminta diri sendiri cuma satu, cukup sehat saja Tuhan. Ini sehingga membuat batin, jiwa, tubuh ini sehat, secara roh sehat. Apa yang terjadi? Kalau saja kita tahu rahasia doa seperti ini, segala ketakutan kita terangkat. Segala kekhawatiran kita akan terangkat. Segala kebimbangan kita akan terangkat. Sebab apa? Ada kekuatan Allah, kekuatan ilahi ada di dalam kita. Makin kita banyak bersekutu dengan Tuhan, makin kita menyatu dengan Tuhan, makin kita melekat kepada Tuhan, apapun tekanan datang, apapun ancaman datang, jangankan ancaman, kematian pun tidak ada rasa takut. Tidak ada. Saya di sini sudah berapa tahun? 45 tahun, kalau 6 tahun ada di kompleks ini. Yang dulu orang bilang rawan, pencuri, orang jahat. Ada dulu warung kecil situ, hampir setiap bulan dicuri. Ada yang berkata, waduh, kok Pak berani tinggal di situ? Ada ancaman ini, ancaman itu. Waktu di teror itu gereja lama dulu, masih di depan dulu. Itu teror itu sampai intel dia harus datang berkata, Bapak kalau bisa jangan tinggal di sini Pak. Ada yang mau bunuh Bapak. Begitu terus menerus. Ancaman lagi, waktu bangun gereja ini lebih parah lagi. Apa saya takut? Ancaman-ancaman bom beberapa waktu yang lalu. Ada berita-berita pendeta-pendeta gereja-gereja itu jadi fokus utama untuk dihajar, dihanguskan. Pendetanya juga akan dibunuh. Saya sampai saat ini ada di sini. Kenapa? Saya punya Tuhan. Segala ketakutan, segala kekhawatiran terangkat karena ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Kita mau melekat dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Bukan cuma dekat, tapi kita melekat dengan Tuhan. Segala takut hilang. Ternyata saudara, rasa takut itu, rasa khawatir, itu sangat berbahaya. Alkitab sudah memberitahu. Kekhawatiran akan membungkukkan tulang. Membuat sakit penyakit. Terlalu khawatir. Kita selalu khawatir untuk hari ini, untuk anak-anak kita, pekerjaan kita, usaha kita. Takut, merongrong. Tidak ada ketenangan di dalam diri saya dan saudara. Hidup seperti ini, seperti hidup tersiksa. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ada istilah seperti kerakap tumbuh di atas batu. Hidup enggan, mati pun segan. Kenapa? Penuh dengan takut, penuh dengan kekhawatiran. Alkitab katakan dalam 1 Timotius 6, asal ada makan dan minum dan pakaian, cukuplah itu standar ukuran firman Allah. Kalau kita sudah ada lebih dari itu, kita bersyukur sama Tuhan,
terima kasih Tuhan, kita bisa makan, minum, kekhawatiran terangkat, ketakutan yang berlebihan terangkat. Kalau kita datang melekat dengan Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin tekankan ini, sebab banyak yang kayaknya mungkin di gereja cuma diukur dengan waktu, tapi kesempatan kita bersekutu itu di rumah. Daripada nggak bisa tidur, daripada pusing-pusing. Wah, saya mau praktekkan ini khotbah Om Beni ini. Coba engkau akan lihat, engkau datang bersekutu. Jangan meminta, boleh meminta, tapi mungkin di akhir kita hanya mengucap syukur, berterima kasih. Kita hanya menyembah, menyatu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Roh Kudus akan turun dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi manusia yang baru. Saul, orangnya brengsek, Raja Saul. Orangnya pembenci, pengiri, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab memberitahu, pada waktu Samuel datang mengurapi ini Saul yang amburadul sebetulnya. Lalu dia dipenuhi dengan roh Allah itu. Allah menyatu di dalam dirinya. Alkitab memberitahu apa? Maka sejak saat itu Raja Saul menjadi manusia yang lain. Bukan dia menjadi manusia yang tinggi, paling tinggi tambah besar, dan bukan. Menjadi manusia lain. Sebab ada Allah di dalam dirinya. Sehingga segala ketakutan hilang. Segala kekhawatiran hilang. Dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak menjadi cepat bimbang, menjadi putus asa. Hanya sayang beribu sayang. Dalam perjalanan hidup dari Raja Saul, dia membangkang dan dia memberontak. Akhirnya Tuhan melenyapkan dia. Mari saudara-saudara, kita akan melihat bahwa ada kekuatan baru. Ada satu ayat sebelum ini saya akhiri dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Firman Allah katakan dalam ayatnya yang ayat 16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini bukan cuma untuk orang-orang yang sudah lansia, apalagi seperti kami 70-an tahun ke atas. Semua kita, ya, manusia batin kita manusia tubuh kita ini dikatakan di sini manusia lahiriah kami semakin merosot, makin merosot. Mau dibikin apapun, mau makan obat apapun, kalau memang sudah umur 60, 70 lebih, mau dia apain pun, memang manusia lahiriah sudah ditakdirkan akan makin merosot. Ya, sakit, penyakit sana sini, kelemahan fisik, segala tulang-tulang istilah kata sudah mulai pada kendor. Ya, itu memang manusiawi secara lahiriah seperti itu. Tetapi firman Allah katakan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa itu manusia batinia? Manusia rohani kita. Manusia rohani kita. Ini yang penting. Mau tua kek, ada penyakit kek, fisik makin menjadi berkurang, makin lemah kek, tidak masalah. Tapi batiniah kita ini, ya, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada yang menerjemahkan manusia rohanimu, melingkupi
pikiran, apalagi keinginan, perasaan kita, jiwa kita, roh kita, itu makin diperbaharui dari hari kepada sehari. Dengan apa itu bisa dibaharui? Dia tidak bisa dibaharui sendiri. Kita duduk-duduk lalu kita berkata, Tuhan, aku mau diperbaharui hari ini. Tidak akan bisa. Ada usaha untuk engkau datang membuat manusia batinmu itu akan diperbaharui, dikuatkan mentalmu, akan menjadi kuat rohanimu. Yaitu apa? Datang dengan firman Allah. Firman Allah membuat iman kita kuat dan membuat kita teguh. Apapun goncangan terjadi, kita pegang akan firman Tuhan. Yang kedua, banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Di gereja hari Jumat ada doa. Sabtu ada doa. Apalagi di rumah. Ambillah waktu. Datang bersekutu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Menyatu dengan Allah. Apa yang terjadi? Manusia rohanimu, batiniamu akan makin kuat, makin teguh, tidak tergoyahkan. Itulah yang dialami oleh rasul-rasul. Mereka diancam, bahkan mati sekalipun. Tapi mereka bersuka cita. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena manusia batinia mereka itu selalu dibaharui dari hari ke hari. Jangankan ancaman dipukul, jangankan ancaman untuk dibunuh, mati sekalipun mereka tidak takut. Karena apa? Manusia batinia mereka begitu kuat. Kenapa? Karena mereka melekat dengan Tuhan. Jangan kita melekat dengan pekerjaan kita, meskipun itu karunia Allah. Jangan kita hanya melekat dengan pekerjaan kita, toko kita, usaha kita. Jangan kita melekat dengan uang kita, harta kita. Jangan. Itu tidak menjamin. Orang dunia meramal saja harus banyak-banyak berdoa. Bagaimana sikap kita mengantisipasi situasi yang makin sulit seperti ini. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa. Alkitab sudah memberitahu. 1 Timotius 4 ayat 1. Pada akhir zaman banyak orang yang akan menjadi tawar imannya kepada Allah. Akan mundur dan akan meninggalkan Allah. Dan kasihnya akan menjadi luntur. Tidak tahan menghadapi situasi yang akan terjadi. Dan sekarang sedang terjadi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan batin, memiliki firman Allah, banyak bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mampu mengalahkan kalau kita memiliki ini. Kita kuat dengan firman. Kita kuat dalam bersekutu dengan Tuhan. Baru kita akan lihat. Ini baru berkat rohani. Nanti kita lihat ayat berikutnya nanti. Doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar khasiatnya. Makanya itu, kita dengar firman Allah ini. Berkat rohani yang Allah sediakan untuk saya dan saudara. Mari kita mau berdoa di dalam roh. Berdoa dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kehidupan kita. Melekatlah dengan Tuhan. Banyak orang bahkan dikongkon doa angel nembeke 5 menit 10 menit pengen dia turuk baik. Ini sulit. Iblis tahu orang Kristen banyak doa sulit dikalahkan. Makanya ada saya lihat salah satu gambar saudara, ada orang lagi berdoa di satu gereja.
Lalu muncul ada bayangan iblis di samping kanannya. Lalu dia mulai tiup-tiup. Itu coba ilustrasi, ya tiup. Ya masuk. Dia lagi kebaktian. Ada yang baca firman Allah. Dengan firman Allah. Iblis tidak berhenti. Di matanya. Mulai dia nguap. Lalu apa? Si iblis ini yang ada di sebelah tiup. Akhirnya apa? Turun. Tidur. Ada yang lagi berdoa. Gambaran ini datang lagi. Lagi doa sungguh-sungguh. Doa. Haleluya. Iblis tiup lagi. Turun tempat doa. Iblis tidak suka orang berdoa. Baca dan dengar firman Allah. Sebab dia tahu kekuatan firman dan kekuatan doa itu begitu luar biasa. Saya ingin tahun 2026, apapun kata peramal, ada pendeta-pendeta pun ikut berbicara, keadaan akan makin sulit. Tidak ada jalan lain. Kita datang selalu dengar firman Allah, selalu datang bersekutu dengan Tuhan, dan kita akan memiliki kekuatan yang baru. Hari sehari datang kepada sehari. Kita bangun pagi, Tuhan kasih kekuatan baru. Dia berikan kita kekuatan baru. Puji Tuhan. Bagian lahiriah kita makin berkurang. Tapi secara rohani kita makin bertambah-tambah. Sehingga kalau toh kita dipanggil Tuhan, kita berkata terima kasih Tuhan. Aku pergi bersamamu. Kalau toh belum, kita akan terus mengikut Tuhan dengan setia. Dan kita akan lihat kita menjadi orang-orang yang pemenang-pemenang di dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kita undang pemain musik. Haleluya. Haleluya. Dede. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, haleluya, amin, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, oh selamanya. Saudara-saudara, Allah berkeinginan untuk selamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya Dia sudah datang. Dia tersiksa, Dia mati di salib mengampuni dosa saya. Dia bangkit untuk memperoleh kemenangan daripada iblis. Dia naik ke surga dan membuat rumah untuk kita. Dan setelah itu Dia datang membawa kita ke sana. Namun hidup kita penuh dengan tantangan. Hidup kita di dunia sekarang yang kita hadapi ini penuh dengan peperangan. Kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan kemampuan kita. Apapun yang ada pada kita, kita tidak mampu. Tapi Tuhan memberikan resep ini, firman Allah dan kekuatan di dalam doa. Ini yang akan memampukan kita, memberikan kita terobosan, mengalahkan iblis, mengalahkan keinginan dunia, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan mata,
dan keangkuhan hidup. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Ambillah tekad dalam dirimu. Kalau engkau selama ini malas, katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya sudah dengar kebenaran firman Allah. Saya mau banyak berdoa. Saya mau ikut doa hari Jumat ya Tuhan. Saya mau doa hari Sabtu. Dan saya mau berdoa juga di rumah. Perjuangan tidak akan sia-sia. Haleluya. Allah ingin kita diselamatkan. Tetapi ada banyak masalah yang besar yang kita hadapi sekarang. Bagaikan gunung-gunung percobaan yang begitu menantang kita, membuat kita tidak tembus ke surga. Haleluya. Hadapilah dia dengan banyak dengar firman Allah, bersekutu, berdoa. Bab itulah kekuatan saya dan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ibu Meina berdoa, dan rohmu tinggal dalamnya. Oh haleluya, sungguh indah bersamamu. Oh ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, amin, amin, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Oh selalu biarkan rohmu, haleluya, amin. Oh, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami lagi boleh dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itulah selalu menuntun kehidupan kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Oh ajarlah kami Tuhan untuk selalu tetap berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Saling mendoakan satu sama yang lain ya Tuhan. Kami percaya doa-Mu besar, kuasa-Mu bagi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Pimpin terus kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Bentuk kami terus Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Biar kami selalu percaya berserah kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami mau hidup melekat di hadapan Engkau ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Ajar terus kami ya Tuhan lebih pahami lagi dengan firman-Mu ya Bapa.
Berkati kami ya Tuhan, berkati kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Biar kami mau hidup seturut dengan apa yang Kau firmankan kepada kami ya Tuhan. Biar hidup kami selalu dibarui lebih hari ya Tuhan. Terus diperbarui oleh firman-Mu ya Bapa. Dan iman percaya kami boleh kuat dalam menghadapi dalam keadaan dunia ini yang semakin menakutkan ya Tuhan. Biar kami mau percaya sungguh-sungguh hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Memberkati, mengurapi terus hamba-Mu ya Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Engkau saja ya Bapa. Biar Bapa Gembala kami terus lagi ya Tuhan, lebih heran lagi menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu Tuhan. Kami butuh akan zaman firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Biar kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Baik jemaat-jemaat-Mu yang akan mengembalikan milik Tuhan juga Tuhan berkati. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan membalasnya berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkorban dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya